Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai sistem pengendalian manajemen. Langsung saja, sistem pengendalian manajemen atau manajemen control system adalah rangkaian proses, mekanisme atau prosedur yang digunakan oleh manajemen suatu organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya, saya alihkan ke permateri kedua. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari sistem pengendalian manajemen. Secara garis besar, tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama, pengukuran kinerja, menyediakan alat untuk mengukur kinerja organisasi atau departemen secara objektif. Kedua, pengambilan keputusan, mendukung manajer dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Ketiga, koordinasi, memastikan bahwa berbagai bagian organisasi bergerak selaras untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, evaluasi dan koreksi, menyediakan mekanisme untuk mengevaluasi kinerja dan mengoreksi tindakan jika hasil diharapkan tidak tercapai. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi tentang 4 levers of control. 4 levers of control atau 4 tuas pengendalian adalah konsep manajemen yang dikembangkan oleh Robert Simons. Konsep ini membangun perusahaan menjaga keseimbangan antara kontrol dan kebebasan agar bisa mencapai tujuannya. Mari kita bahas satu persatu. Poin yang pertama yaitu belief system atau sistem keyakinan. Sistem keyakinan ini berfungsi untuk membangun budaya perusahaan berdasarkan nilai-nilai inti. Sistem ini memberikan panduan bagi karyawan tentang bagaimana mereka harus berperilaku dan membuat keputusan. Nilai-nilai ini memperkuat tujuan jangka panjang perusahaan. Poin kedua yaitu boundary system atau sistem pembatas. Sistem pembatas ini berfungsi untuk menetapkan batasan apa yang tidak boleh dilakukan oleh organisasi atau karyawannya. Ini adalah pedoman yang membatasi perilaku yang dianggap tidak etis atau beresiko. Contohnya yaitu Bank Syariah menetapkan pembatasan dalam berinvestasi, seperti larangan berinvestasi dalam industri yang tidak sesuai syariah, misalnya minuman keras atau perjudian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. 3 itu diagnostic control system atau sistem kontrol diagnostik. Sistem kontrol ini digunakan untuk memantau kinerja organisasi atau sebuah perusahaan dan membandingkannya dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Sistem ini biasanya terdiri dari anggaran, laporan keuangan, dan berbagai alat pengukuran kinerja lainnya. Manajemen menggunakan diagnostic control system untuk mengidentifikasi penyimpangan dari rencana dan mengambil tindakan korektif. 4. Interactive Control System atau sistem kontrol interaktif. Sistem ini berfokus pada area strategis yang penting bagi keberhasilan organisasi atau sebuah perusahaan dan memerlukan perhatian serta diskusi berkelanjutan dari manajemen. Dalam sistem kontrol interaktif, manajer secara aktif terlibat dalam proses pengendalian berbagai informasi dan mengarahkan perhatian tim pada peluang dan masalah strategis yang mungkin timbul. Ini membantu menciptakan inovasi dan respon cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Jadi sistem yang nomor 4 ini dia akan menginovasi sebuah karyawan untuk sering membuat respon cepat terhadap perubahan lingkungannya di lingkungan perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen atau manajemen control system ada beberapa elemen yang dapat dikendalikan untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian terhadap elemen-elemen ini membantu manajemen dalam mengelola sumber daya secara efisien, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Berikut adalah elemen-elemen yang umumnya dikendalikan dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu kinerja keuangan. Pengendalian kinerja keuangan melibatkan pemantauan dan pengendalian aspek keuangan organisasi.
Elemen-elemen ini termasuk anggaran, mengendalikan pendapatan dan pengeluaran berdasarkan perencanaan anggaran laporan. Laporan keuangan, pengawasan terhadap laporan laba rugi, neraca dan arus kas, pengelolaan biaya, mengendalikan biaya produksi dan operasional agar tetap efisien. Yang kedua, kinerja non-keuangan. Selain kinerja keuangan, pengendalian juga dilakukan terhadap elemen non-keuangan yang mempengaruhi kinerja keseluruhan organisasi seperti kualitas produk atau layanan, mengukur dan mengendalikan tingkat kualitas untuk memastikan kepuasan pelanggan, produktivitas karyawan, memantau efisiensi tenaga kerja dan tingkat produktivitas dalam organisasi, kepuasan pelanggan, mengumpulkan umpan balik pelanggan dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga, pengendalian sumber daya manusia. Pengendalian terhadap sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan harapan organisasi, meliputi rekrutmen dan seleksi, memastikan bahwa proses rekrutmen menghasilkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pelatihan dan pengembangan. Mengendalikan pengembangan karyawan melalui pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi penilaian kinerja, mengukur dan mengelola kinerja individu atau tim untuk memastikan target tercapai. Saya alihkan ke teman saya. Yang keempat, pengendalian operasional. Pengendalian operasional berkaitan dengan proses-proses yang terjadi sehari-hari dalam organisasi yang meliputi yang pertama, proses produksi. Mengendalikan aktivitas produksi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, rantai pasokan. Memantau dan mengelola rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan pengiriman produk tepat waktu. Yang ketiga, pemeliharaan aset. Mengawasi pemeliharaan peralatan dan aset fisik lainnya agar dapat berfungsi dengan baik. 5. Pengendalian strategis. Pengendalian strategis berfokus pada pengelolaan tujuan jangka panjang organisasi dan meliputi pertama, pencapaian tujuan strategis. Memantau kemajuan pencapaian tujuan strategis yang telah direncanakan. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Menyesuaikan strategi perusahaan terhadap perubahan di lingkungan eksternal seperti pasar atau regulasi. 6. Pengendalian proses informasi. Pengendalian ini terkait dengan pengelolaan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan meliputi yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen mengendalikan bagaimana data dikumpulkan, diproses dan dilaporkan dalam organisasi. Yang kedua, keamanan data. Keamanan data memastikan bahwa data dan informasi organisasi dilindungi dari risiko pencurian dan kebocoran. Ketujuh, pengendalian kepatuhan. Organisasi juga perlu mengendalikan aspek keputusan terhadap regulasi atau standar yang berlaku seperti yang pertama, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Memastikan bahwa operasi perusahaan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di daerah setempat. 2. Kepatuhan terhadap standar etika dan kode etik. Memastikan bahwa karyawan dan manajemen mematuhi standar perilaku yang diharapkan. 8. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengolah risiko dan yang dihadapi oleh organisasi termasuk yang pertama risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang dikaitkan dengan gangguan proses bisnis. Yang kedua, risiko keuangan. Risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar, suku bunga, atau mata uang. Ketiga, risiko reputasi. Risiko yang berkaitan dengan perspektif publik terhadap organisasi. Yeah, Bobby Valentino.